Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Allah, tidak di dalam dan tidak lupa mari kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat sehat ini, sehingga karena itu di subuh yang cerah dan bahagia ini kita masih diberi kesempatan atau berkesempatan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid Al-Fatah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kepada surah yang lain. Nah, kalau kemarin itu surah Maryam, dan sekarang kita kaji surah Toha. Surat Toha ini terdiri dari 135 ayat. Kemudian semuanya menjadi termasuk surah atau ayat makiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau periode Mekah. Kemudian ada dua ayat, yaitu ayat nomor 130 dan 131. Ini diturunkan pada periode Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para mufassir banyak yang memaknai artinya Allah a'lam muradi. Allah lebih tahu apa arti daripada Toha. Namun juga ada yang menerangkan bahwa Toha ini termasuk salah satu daripada nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Yasin gitu ya. Jadi di sana Kanjeng Nabi itu nanti ada banyak namanya, ada Toha, ada Yasin, kemudian ada Muhammad dan ada Ahmad yang kita lihat. Nah, di dalam sholawat badar itu ada dua ya, ada dua, Toha dan Yasin. Salatullah
dulu ada sholat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian sholatullah salamullah ala Yasin Nabi. Mungkin semoga Allah bersolawat dan bersalam kepada Yasin. Yasin ini asma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada yang namanya Ahmad. Jadi kita sebelum masuk ke sini kita kenal ya, kepada nama-nama Rasulullah ini. Ada yang namanya, ada yang itu Ahmad. Sebagaimana diterangkan di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat. Wa idh qala Isa ibnu Maryam. Jadi ketika itu kanjeng Nabi Isa alaihi salam itu sudah pernah berkata kepada kalian Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah kepadamu. Siapa? Kepadamu sekalian Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayhi yang membenarkan kitab-kitab Taurat, wa mubasyiran bi rasul, dan memberikan kabar gembira kepada ya'ti min ba'di, akan datang setelah saya Nabi ismuhu Ahmad, Nabi yang bernama Ahmad. Jadi kanjeng Nabi ini juga punya nama Ahmad, sebagaimana diabadikan juga di dalam Al-Jadiyah. Salatullahi malaikatahu Ahmad khairi marhiban najari Ahmad datang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, satu hal yang luar biasa bahwa kanjeng Nabi itu kan Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau itu Rasulullah itu diciptakan pada awal mula alam, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan alam semesta, sudah menciptakan Nur Muhammad. Dan dengan kalimat menciptakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka beliau itu disebut Sayyidul Awwalin, adalah bener tadi ya pokoknya yang paling awal, wal akhirin, dan Nabi yang paling akhir. Sebab setelah Nabi tidak ada, dan setelah Nabi tidak ada Nabi atau Rasul yang lain. Teng sira Muhammad Al-Quran, Al-Quran dipasko itu ngamelke awakmu. Jadi Quran diturunkan itu bukan untuk mempersulit, bukan untuk memperberat daripada umat Islam atau Muhammad Rasulullah dan utusannya. Ya, kenapa? Illa tadzkiratan liman yakhsha. Yang fungsi utamanya adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum surat ini atau ayat ini turun, kanjeng Nabi niku waktu netek tinggi ibadah terus. Setiap malam
mulai maghrib, isya sampai dengan subuh ibadah terus, sholat terus. Demikian pula pada siang hari. Nah, yang demikian itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran tak turun ini tidak untuk memperberat, tidak untuk mempersulit kamu sekalian, tetapi hanya untuk memperingatkan, ngelingake orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang takwa kepada Allah untuk apa? Untuk melaksanakan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nah, setelah ini maka kanjeng Nabi sholatnya ini pun tidak seperti yang lalu, seperti mana yang sudah karena apa? Dari anggota badan ini juga punya hak untuk istirahat. Orang itu tidak butuh akhirat saja, tetapi juga butuh duniawi, butuh bekerja, butuh rumah anak cucu dan seterusnya, sehingga antara dunia dan akhirat ini diupayakan seimbang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Adanya pahala-pahala, kita dapat pahala-pahala itu karena kita bisa menanam di dunia, menanam kebajikan. Juga ada siksa itu karena kita menanam di dunia, apa itu? Ya menanam kejelekan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, hidup kita ini tidak panjang, paling polanya 100 tahun. Maka dari itu mari kita manfaatkan segala tingkah laku perbuatan kita setiap harinya yang tidak dilarang itu supaya bisa bernilai ibadah, begawe yang ibadah, kemudian silaturahim kita niat ibadah dan seterusnya, sehingga semuanya itu nanti bisa kita tanaman kita itu bisa kita petik di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk orang yang beruntung, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah